Pada hari ini, Senin tanggal 19 Agustus 2024, pelajaran firman Tuhan 15 menit tentang berpusat pada diri sendiri, sumber dari segala duka. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi ini. Kami mau belajar tentang kebenaran firman-Mu. Jadikan mata hati kami terang, supaya kami mengerti pengharapan apa yang terkandung di dalam panggilan-Mu, Tuhan. Dan biarlah Engkau memberikan kepada kami roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Engkau dengan benar. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Amin. Pagi ini kita belajar tentang berpusat pada diri sendiri adalah sumber segala duka. Apa yang dimaksud dengan berpusat pada diri sendiri? Itu merujuk pada seseorang yang memfokuskan perhatiannya pada diri sendiri. Orang itu akan mengabaikan atau kurang memperhatikan kebutuhan perasaan orang lain. Segala sesuatunya hanya berpusat pada dirinya sendiri. Istilah lain yang digunakan untuk menggambarkan sifat seperti ini adalah egois atau egosentris. Orang yang egois. Kita sering mendengar orang berbicara egois, kamu egois gitu ya. Nah, ini orang seperti ini. Sikap yang mencerminkan kurangnya empati dan kepekaan terhadap orang lain. Seringkali memandang dirinya sendiri sebagai pusat dari segala hal. Bagaimana kita bisa mengenali ciri-ciri orang yang seperti ini? Orang itu akan fokusnya pada diri sendiri terlalu berlebihan. Dia juga kurang empati, tidak peduli kepada orang lain. Dia merasa lebih unggul daripada orang lain, cenderung meremehkan pendapat orang lain, dan orang itu akan sulit menerima kritik atau saran dari orang lain. Fokus pada diri sendiri ini melebihi segalanya, sehingga mengabaikan hubungan orang itu dengan Tuhan dan sesama. Singkatnya, itu adalah salah fokus. Berpusat pada diri sendiri adalah orang yang salah fokus. Banyak ayat-ayat di Alkitab yang berbicara tentang berpusat pada diri sendiri. Contohnya Markus 9 ayat 33 sampai 34. Jadi murid-murid mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Juga di dalam Lukas 22 ayat 24 sampai 27 juga begitu ya. Siapa yang dianggap terbesar di antara murid-murid itu. Juga di Amsal 13 ayat 10 juga Tuhan sudah memperingatkan bahwa keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran. Allah berhubungan dengan kita pada tingkat hati dan selalu peduli dengan kondisi rohani kita. Apakah kita sungguh mengasihi Tuhan lebih dari mengasihi diri kita sendiri? Pernahkah sebelumnya kita sadar berurusan dengan diri sendiri? Sebanyak apa bagian dari hidup kita yang bercirikan gengsi, amarah, krisis, dan kemalangan? Di dalam Yeremia 17 ayat 10a dikatakan, Aku Tuhan yang menyelidiki hati dan menguji batin. Juga di 1 Tawarikh 28 ayat 9b, Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-citanya. Jadi Tuhan mengerti isi hati kita. Hati kita tidak bisa menjadi peka terhadap segala sesuatu. Ya, ini berarti hati kita menjadi peka terhadap hal yang kepadanya kita berfokus dan menjadi tidak peka terhadap apa yang kita abaikan. Kita seringkali cenderungnya berfokus pada diri kita sendiri melebihi segalanya. Seringkali kita mengabaikan hubungan kita dengan Tuhan, tetapi lebih mengikuti keinginan atau kedagingan kita sendiri. Egosentris itu dan berpusat pada diri sendiri ini adalah sumber dari banyak masalah yang kita alami.
Egosentris ini atau fokus pada diri sendiri ini termanifestasi dalam kehidupan kita atau perilaku kita dalam bentuk perilaku seperti sombong, ya. Kesombongan adalah melihat diri sendiri sebagai pusat dari segala sesuatu. Sikap berpusat pada diri sendiri atau egosentris ini adalah akar dari semua kesombongan. Jadi egosentris ini akar semua dari kesombongan. Alkitab berkata bahwa kesombonganlah yang menimbulkan atau menyebabkan pertengkaran. Kesombongan bukan salah satu penyebab pertengkaran, tetapi kesombongan itulah satu-satunya penyebab pertengkaran. Ini ada di dalam Amsal 13 ayat 10. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Keangkuhan itu sama dengan kesombongan. Tadi ada kesombongan, sekarang ada takut, ketakutan, kurang percaya diri. Kalau orang Jawa ngomongnya minder, rendah diri, tidak mau berinteraksi karena merasa dirinya tidak sempurna, atau takut apa kata orang jika aku nanti ngomongku salah atau perilakuku salah. Takut akan sesuatu yang belum tentu terjadi dan ingin melindungi diri sendiri. Jika di tangan kita misalnya ada sebatang tongkat, ya, di mana ada ujung yang satu dikatakan kesombongan dan ujung yang lain dari tongkat itu adalah rendah diri. Keduanya bertentangan, memang satu kesombongan, ujung satu kesombongan, ujung yang lain rendah diri. Keduanya bertentangan, tetapi keduanya merupakan tetap satu tongkat. Itulah sikap berpusat pada diri sendiri. Orang yang pemalu adalah orang yang sangat sombong dan egosentris, hanya memikirkan diri sendiri. Jadi baik itu kesombongan, baik itu pemalu, takut, kurang percaya, orang itu tetap merupakan orang yang sangat sombong, orang yang egosentris, memikirkan dirinya sendiri. Demikian juga ada orang yang bermental korban, mengasihani diri sendiri, bukan berduka karena sesuatu, tapi mengasihi diri sendiri secara terus-menerus, merasa dirinya sebagai korban, merasa dirinya paling malang, orang-orang merasa menjahati dia, jadi mentalnya sebagai korban. Sikap berpusat pada diri sendiri, entah kita menganggap diri kita lebih baik atau lebih buruk dari semua orang, itu kita berpusat pada diri sendiri. Di sini ada dua pemicu dari berpusat pada diri sendiri, yaitu di dalam Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Jadi dikatakan iblis adalah bapa segala dusta yang membuat manusia salah fokus. Demikian juga iblis ingin kita tidak berfokus pada Tuhan atau melakukan kehendak Tuhan. Yang satunya lagi di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia dan maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Jadi tadi yang pertama iblis yang memicu kita berpusat pada diri sendiri. Yang kedua dunia, daya tarik dunia. Ya, jadi kita berfokus pada hal-hal dunia dan membiarkan dunia membentuk jati diri kita, cara berpikir kita, cara bertindak kita. Di dalam Yakobus 4 ayat 1 sampai 3 dikatakan, dari manakah datang sengketa pertengkaran di antara kamu, bukannya datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu. Ya, di dalam Yohanes 1 ayat 2, 15 sampai 16,
Tadi dikatakan janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Ya, jadi kita di sini ada manusia mempunyai keinginan, ada keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Tetapi kalau kita selalu fokus pada ketiga hal tersebut, maka kita akan menggunakan kekuatan kita sendiri, pengertian kita sendiri, dan lambat laun kita akan kehilangan fokus pada Tuhan. Tuhan tidak melarang kita memiliki keinginan, tetapi jangan biarkan keinginan itu berubah menjadi nafsu. Ya, keinginan harus kita bedakan dengan nafsu ya. Fokus dari pikiran kita hanya ditujukan pada itu saja, sehingga kecenderungan menggunakan kekuatan dan pengertian kita sendiri untuk mendapatkan hal-hal itu, dan jalan kehidupan kita dikuasai oleh fokus itu. Ya, jadi kalau keinginan kita yang mendominasi menjadi nafsu, kita akan berusaha untuk mencapai itu. Di akhir zaman ini, orang cenderung berfokus pada diri sendiri. Di sosial media banyak sekali ya, orang menampilkan apa yang pencapaian-pencapaian mereka. Bagaimana kita mengatasi agar kita tidak berfokus pada diri sendiri? Kita harus memiliki fokus yang benar pada Tuhan. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi fokus kita harus diubah menjadi fokus yang benar di dalam Tuhan. Kita yang lahir baru, kita menjadi manusia baru, sehingga kita menyadari bahwa kita mempunyai tujuan, karena Tuhan menciptakan kita masing-masing dengan tujuan. Jadi kita seharusnya tidak lagi berfokus pada diri sendiri lagi, tetapi untuk memahami dan menggenapi panggilan kita, satu-satunya cara adalah bertekun dalam firman dan hubungan dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Terus kita harus terus memandang pada Yesus, Ibrani 12 ayat 2. Menyadari bahwa kita sudah mengalami kasih Kristus yang sempurna. Di dalam Roma 5 ayat 8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya pada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Menyadari bahwa Tuhan begitu mengasihi kita, dan Ia mengasihi kita lebih dahulu dan telah mengampuni semua dosa kita pada saat kita masih berdosa. Kita harus tetap ingat Tuhan, ingat bahwa Dia adalah Allah penyedia kita. Janganlah hendaknya kamu khawatir, cemas, takut tentang apapun, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ini Filipi 4 ayat 6 ya. Jadi, jika kita memilih untuk berfokus pada hal-hal mengenai Allah, maka hati kita akan menjadi peka terhadap Allah, dan kita memilih untuk tidak merenungkan hal-hal dari dunia, kita akan menjadi tidak fokus dan tidak peka terhadap mereka. Ini adalah rahasia dari orang-orang yang dipakai Allah secara luar biasa. Seseorang yang benar-benar rendah hati adalah orang yang berpusat pada Kristus. Mati bagi dirinya sendiri bukan berarti membenci diri sendiri, tetapi mengasihi Kristus lebih daripada diri sendiri. Kita tidak hanya harus mati bagi diri sendiri, tetapi kita hidup bagi Kristus. Sebuah fokus pada penyangkalan diri tanpa meninggikan Yesus di tahtanya membawa kepada legalisme. Kerendahan hati yang sejati bukanlah merendahkan diri sendiri atau membenci diri atau pencapaian-pencapaian kita. Kerendahan hati hanyalah sebuah kesadaran bahwa yang kita miliki dan keberadaan kita adalah pemberian dari Allah. Karena itu, hanya seseorang yang mengakui Allah saja yang dapat beroperasi dalam kerendahan hati sejati. Tidak seorang pun telah mengetahui segalanya, tetapi kita terus-menerus
memperbarui pikiran kita kepada kebenaran, memberitakan kebenaran kepada orang-orang dan melihat mereka dibebaskan. Apakah kita mau berfokus pada kebenaran yang membawa kehidupan atau kepada hal-hal dunia dan menuruti hawa nafsunya yang membawa kepada kebinasaan? Pilihan pada pribadi masing-masing kita. Amin.